warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Prabu semua dimanapun Anda berada. Tetap semangat dan tetap bersatu. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Jumpa lagi bersama saya Ray dan saya ditemani sama Kang Warta. Assalamualaikum Sobat Prabu. Oke, Kang Warta, kita akan membahas ya atau mengenai peristiwa sepekan ini di Prabu News. Oke, ada apa aja Kang Warta? Nah, ini nomor 1 ada saat malam tahun baru lantai 2 di kafe Puncak Gunung Balau runtuh. Itu di Bandar Lampung. Oke. Yang keduanya? Yang kedua katanya pulang dugem. Waduh. Tahun baru pengendara minibus tabrak keluarga hingga tewas. Wah, luar biasa. Nah, Oke, yang ketiganya apa? Yang ketiganya Prabowo sentil hakim yang beri vonis ringan ke koruptor triliunan harusnya 50 tahun. Dan yang keempat, waspada pasien flu mirip COVID-19 akibatkan rumah sakit di Cina kewalahan. Nah, yang kelima apa? Kang Warta. Yang kelima ini ada giat sosial, Sobat Prabu, giat sosial Bandung Raya yang dilakukan oleh Sobat Ojol untuk korban terdampak banjir di Sukabumi. Mantap. Itu mantap ya, itu menjadi salah satu contoh. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. Kita akan saksikan dan simak dulu. Yang pertama itu saat malam tahun baru lantai 2 kafe di Puncak Gunung Balau runtuh. Kita simak dulu yuk Mang Warta. Mang Warta. Lantai 2 sebuah kafe di kawasan wisata Puncak Gunung Balau, Bandar Lampung, runtuh pada Selasa tanggal 31 Desember 2024. Insiden ini terjadi saat lebih dari 50 pengunjung memadati lokasi untuk merayakan malam tahun baru. Bangunan yang terbuat dari kayu dan papan diduga tidak mampu menahan beban akibat kapasitas berlebih. Oh, ini lantai 2 ini ya? Ini lantai 2 ini? Ini lantai 2. Tapi lantai satunya mana? Nggak kelihatan. Enggak. Kayaknya mungkin lebih ramainya di lantai 2 gitu karena bisa melihat view langsung kayaknya. Kapolres Sukarame, Ibda Muazzam, menyatakan peristiwa tersebut terjadi karena struktur bangunan tidak cukup kuat menampung pengunjung. Nah, ini sangat disesalkan Sobat Prabu. Malam tahun baru itu 50 pengunjung semua ada di lantai 2, sementara kondisi kafenya itu seperti yang kita lihat itu kayu, terus fondasinya juga seperti yang ya intinya bukan permanen lah Kang Warta ini bukan permanen. Di sini pun Kanit Reskrim Sukarame Ibda Muazzam menyatakan peristiwa tersebut terjadi karena struktur bangunan yang tidak cukup kuat untuk menampung pengunjung. Nah, jadi Kang Wartanya harus memperhatikan juga gitu. Ini kan banyak kejadian-kejadian juga ya, bukan hanya ini yang sebelumnya kayak melebihi kapasitas lift misalkan. Lift itu udah ada kan, misalkan kalau kita kepenuhan nih itu tuh harus udah keluar gitu kan. Harus udah keluar. Terus kapasitas misalkan dari kapal atau apapun, berarti kita harus benar-benar memperhatikan akan daya tampung Betul. Gitu. Nah, itu Sobat Prabu ya. Nah, jadi memang segala sesuatu yang melebihi kapasitas itu tidak baik Sobat Prabu. Jangankan ini tadi kondisi bangunan seperti ini tapi menampung 50 orang. Nah, bayangkan satu orang berapa kilo? Iya, benar. Kalau badannya slim kayak aku sih nggak apa-apa ya gitu. Oke, ada pesan yang disampaikan Sobat Prabu Kang Warta buat Kang Warta. Nah, ini menyimak dari kejadian tadi Sobat Prabu. Mungkin untuk saudara-saudara yang punya kafe atau tempat hiburan bisa lebih memperhatikan tempatnya gitu, utamakan keselamatan. Iya, betul. Jangan asal rame gitu ya. Jangan asal rame tapi mengesampingkan faktor yang jauh lebih penting, keselamatan.
Oke, nah begitulah Sobat Prabu. Nah, kita akan saksikan, simak dulu videonya. Pulang dugem tahun baru, pengendara minibus tabrak satu keluarga hingga tewas. Ya, kita saksikan dulu. Barangkali ada komentar dari Sobat netizen Prabu News, Sobat Prabu gitu, bisa berkomentar lah di kolom komentar ya. Atau ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti insya Allah kita bisa jawab ya. Iya. Boleh. Tadi yang kedua ya, pulang dugem. Nah ini fantastik ini pulang dugem. Momen tahun baru itu ternyata banyak peristiwa loh, Warta. Wow, ini coba lagi kan. Kalau harusnya ya kita harusnya bersyukur ya, kita masih bisa istilahnya sehat gitu ya. Untuk pergantian tahun ini harusnya bersyukur, ya terlalu euforia mungkin ya. Kalau ini ya kelewatan ini. Kalau diperhatikan menurut informasi kecelakaan maut di Pekanbaru, 3 orang tewas, 2 luka-luka. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Hang Tuah, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau pada Rabu 1/1/2025 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah ini kejadiannya nih, ini minibus nabrak itu pulang dugem. No, berarti pagi ini ya. Pagi tanggal 1 awal tahun. Iya kan, tempat hiburan mungkin tutup sampai subuh gitu. Sebuah minibus menabrak satu keluarga yang sedang berjalan, mengakibatkan 3 orang tewas, termasuk anak berusia 10 tahun dan 2 lainnya luka-luka. Pengemudi Antoni Romansyah bersama 2 penumpang, Lydia Rustiawati dan Dewi, terbukti positif menggunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi. Wah, bahaya itu, merusak bangsa itu, generasi itu. Nah ini lagi-lagi kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena kelalaian pengemudi dari pengaruh narkoba. Nah, ini kan sudah sering terjadi ya. Iya sering, ini udah beberapa kali lah kejadian ya menjadikan kecelakaan gitu akibat ya efek mungkin ya, efek dari narkoba itu mungkin. Jadi hindarilah narkoba Sobat Prabu ya. Begitu Kang Warta nih gimana nih? Ya pokoknya intinya jauhi narkoba, karena narkoba itu bisa merusak apalagi untuk generasi muda gitu ya. Kalau ya mungkin harus lebih untuk mencegah hal itu, Kang Warta, dari sisi keluarga itu perlu diperhatikan anak, pergaulan anak. Betul. Gitu, seperti itu. Edukasi dari keluarga, mulai dari lingkungan keluarga dulu. Iya, lingkungan keluarga dulu, karena supportnya ya dari lingkungan keluarga. Walaupun misalkan si anak itu bersekolah gitu atau lingkungan di luar itu tidak sepenuhnya memantau, tapi kalau si anak itu merasa nyaman di rumah, di keluarganya, insya Allah deh gitu akan terjaga gitu. Begitu. Tapi jangan terlalu dikekang juga sih menurut saya gitu. Jadi pegang we buntut. Kenapa Tera jadi curhat? Jadi curhat. Enggak curhat, ini sekilas aja gitu pengalaman saya gitu. Oke, Kang Warta, kita bahas lagi nih. Ini kata ya Kang Warta tadi ini lebih berita yang lagi rame nih gitu, yang lagi dipantau oleh para netizen ini nih, mengenai Prabowo sentil hakim yang beri vonis ringan ke koruptor triliunan harusnya 50 tahun. Tak kumaha eta Kang Warta. Urang simak lagi video saur Presiden Prabowo. Oke, apa kata Pak Presiden kita nih? Harusnya 50 tahun. Nah, saya pokoknya harus jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan. Ya. Presiden Prabowo Subianto mengkritik hukuman ringan bagi pelaku korupsi, terutama dalam kasus Tata Niaga Timah. Saat berbicara di Muslim Bagnas, dia menilai vonis ringan tidak mencerminkan keadilan dan meminta hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat, bahkan hingga 50 tahun untuk memberi efek jerah. Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan agar terpidana tidak menerima fasilitas mewah selama menjalani hukuman. Selain itu, ia mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang mengajukan banding
jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah. Terutama Menyebabkan kerugian semua unsur ini gitu ya. Iya, betul. Nah, gimana nih menurut komentar Kang Warta nih mengenai ini? Ini kan Pak Prabowo harusnya katanya 50 tahun. 50 tahun vonis penjara mungkin yang dimaksud. Nah, itu sementara sekarang yang berlaku itu berapa lama? Yang berlaku apa? Untuk koruptor nih. Kan 50 tahun itu belum berlaku. Iya, harusnya kalau biar jerak gitu ya. Harusnya hukuman yang bikin jerak apa ya? Saya juga nggak berani nih terlalu vulgar berbicara di sini gitu. Tapi yang pastinya para netizen di sini juga ramai mengomentari akan hal ini. Malahan ada dibuatkan konten lah. Saya mau nih di penjara 6 tahun setengah gitu. Asal kasih uang saya sekitar segitu triliunan gitu. Nah itu kan, menurut Kang Warta mau nggak yang kayak gitu konten? Mau lah. Mau 6 tahun penjara? Iya. 6 tahun penjara tapi kasih saya 5 triliun. Mau. Gak usah ratusan triliun ya, 5 Atau triliun kalau aja. boleh saya nawar 7 tahun saya mau. 7 tahun mau ya, asal kasih uang segitu ya. Saya kasih uang 5 triliun. Nah ini menjadi ramai lah di para netizen gitu. Makanya Prabowo di sini selain itu ia mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang mengajukan banding atas vonis Harvey Muiz begitu. Ini Jadi waktu ada kasus banding gitu. timah itu ya. Iya, timah itu. Wah, itu kan sampai 271 triliun itu. Wah, fantastik ya itu. Coba kalau misalkan Kang Warta seperti itu ya udah buat masyarakat Bang Kang Warta gitu. Iya benar, itu ratusan triliun Iya. Nggak tahu segimana uangnya. Ya mudah-mudahan lah ada keputusan selanjutnya yang lebih seadil-adilnya mungkin ya, seadil-adilnya Sobat Prabu gitu. Nah menurut Sobat Prabu bagaimana komentarnya mengenai akan hal ini gitu? Apa sependapat nggak apa yang dipaparkan oleh Presiden kita Prabowo? Oke, selanjutnya peristiwa waspada pasien flu mirip COVID-19 akibatkan rumah sakit di Cina kewalahan. Kita saksikan dulu Kang Warta. Ya. Itu kalau kayak COVID, aduh benar-benar nanti ini sangat meresahkan itu. Kemarin COVID tahun 20 ya? 2019 2020 ya. Nah ini nih, kewalahan ini saking banyak berarti sudah mewabah ini. Wabah flu baru di Cina yang melibatkan virus H1N1 membuat rumah sakit kewalahan dengan lonjakan pasien, baik anak-anak maupun dewasa, yang mengalami demam dan batuk. Situasi ini memicu kekhawatiran publik, karena gejalanya dinilai mirip dengan COVID-19. Rumah sakit anak-anak pun penuh sesak, mengingatkan pada lonjakan kasus COVID-19 sebelumnya. Pemerintah menyebutnya sebagai wabah flu H1N1. Namun, banyak warganet mencurigai kemiripan gejala dengan COVID-19. Pun sama katanya. Ini Itu menurut flu. sumber informasi. Jadi mirip-mirip kayak COVID gitu, COVID-19 gitu. Pasien flu. Gitu. Nah, menurut informasi wabah flu baru di Cina yang mengakibatkan virus H1N1 dan HMPV membuat rumah sakit kewalahan dengan lonjakan pasien bagi anak-anak maupun dewasa yang mengalami demam dan batuk. Situasi ini memicu kekhawatiran publik karena gejalanya dinilai mirip dengan COVID-19, Kang Warta. Rumah sakit anak-anak pun yang merasa sesak gitu, mengingatkan pada lonjakan kasus COVID-19 sebelumnya. Pemerintah menyebutnya wabah flu H1N1, H1N1. Namun banyak warganet mencurigai kemiripan gejala dengan COVID-19. Jadi hampir sama. Ini harus diwaspadai ya. Menurut Kang Warta komentarnya gimana nih? Ini kalau memang informasinya betul tuh, ini memang sangat mengkhawatirkan. Iya ya. Waktu COVID dulu
tahun 2020 itu kan hampir semuanya sektor lumpuh. Iya betul. Tiarap ya. Tiarap. Nah Tiarap. sekarang baru merangkak disuruh tiarap lagi. Ya, semoga itu tidak terjadi ya Kang Marta ya. Semoga Aduh, tidak betul, terjadi. betul. Ini baru di Cina ya? Di Cina, tapi sudah menurut informasi sudah ini sampai ke Amerika katanya. Ini menurut sumber informasi sudah sampai ke negara Amerika. Ya mudah-mudahan Indonesia ini ya tidak apa dan Tidak sampai ke Indonesia. iya jangan sampai ya. Yang pastinya kita dan sobat Prabu semua harus tetap menjaga kesehatan gitu, kayak pola makan, tidur, mungkinnya olahraga gitu. Pokoknya tetap jaga kesehatannya, begitu ya. Betul. Oke. Ayam ubah di kampung ini baik sih gananya. Nah, Hah? Ayam orang di kampung ini di kandang para lain ayam tadinya. daya tariknya berarti bukan ini aja ya, manusia aja ya. Jadi dikhawatirkan juga untuk para hewan-hewan piaraan gitu kan Marta. Oke, selanjutnya mengenai giat sosial Ojol Bandung Raya untuk korban terdampak banjir bandang Sukabumi. Wow, kemarin kan waktu sepekan kemarin kan ada kejadian ini ya, terdampak banjir bandang di Sukabumi, Kawarta. Nah, para ojol ini, ya ini suatu giat sosial lah untuk para ojol Bandung Raya yang mau penggalangan dana. Penggalangan dana. Nah, ini salah satu contoh juga, kita saksikan yuk liputannya seperti apa. Nah, ini giat sosial ojol Bandung Raya. Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Prabu. Sekarang hari ini Ibu ya, Prabunya sedang on the road. Judulnya Prabunya on the road. Kita lagi sama perkumpulan ojol-ojol ya, ojol-ojol Bandung Raya. Semuanya lagi berkumpul. Kebetulan pas tadi lewat, mereka lagi mengadakan kegiatan donasi untuk ke Sukabumi di tengah kendala ekonomi yang sedang menggeliat para ojol. Nah, intinya dengan semangat tak kenal lelah, seringkali komunitas-komunitas ojol ini melaksanakan giat sosial dan kemanusiaan, Kang Warta, tanpa memikirkan keprihatinan keluarganya sendiri gitu. Padahal mereka tuh lagi berjuang nih, survive gitu untuk mencari nafkah buat keluarganya, tapi waktunya sedikit waktunya disisihkan untuk ya penggalangan dana gitu. Tapi mungkin alangkah baiknya Tere. Apa gimana? Maksud kita baik untuk membantu orang, maksud kita baik untuk mesejahterakan orang. Iya. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau kita sudah sejahtera dulu baru bisa mensejahterakan orang. Oh, begitu ya menurut Kang Warta. Maksudnya Oke. bukan berarti harus kaya gitu. Mungkin mereka ini mencoba menyeimbangkan ya, katanya tadi seperti yang dipaparkan oleh ini nih ada dari komunitas ojol. Jadi dia tidak bisa membantu secara finansial. Jadi mereka membantu secara tenaga gitu, dengan menggalang dana dari ya yang itu terjadi misalkan di jalan-jalan gitu, ada yang nyumbang, mereka kumpulkan gitu, dan itu benar-benar direalisasikan sama mereka itu gitu. Iya. Gitu. Jadi mereka Setiap orang punya pemikiran masing-masing. Ini mah pemikiran saya pribadi ya. Karena saya punya berprinsip gini, kalau kita memudahkan jalan orang lain, insya Allah Allah pun bakal memudahkan jalan kita. Dengan cara seperti ini, insya Allah lah mungkin ya memang orang sepi gitu ya, tapi dengan adanya ini kita pemberian, kata Sundanya pemberian, kita nggak bisa ngasih materi, kita hanya bisa ngasih tenaga. Ya dengan cara seperti ini ya semoga bisa dapat pahala yang saya dipanasin gitu. gitu. Iya. Gitu.
gitu. Jadi mereka, saya nggak bisa nih bantu secara finansial, ya udah sama tenaga gitu, dengan sedikit waktu yang tersita yang harusnya misalkan pendapatan si ojol ini misalkan 100.000 nih per hari itu, ya mungkin dia bisa ambil cuma 50.000 aja hari itu karena waktunya tersita untuk penggalangan dana tersebut. Nah, itu suatu kelebihan. Kelebihan ya. Soalnya mungkin setiap orang bisa lah membantu dengan apa? Dengan memberi. Iya, memberi. Tapi tidak semua orang bisa membantu dengan dirinya sendiri. Iya, betul. Dengan tenaga, dengan Kadang-kadang orang-orang belaga kan karena punya uang mending nguruhkeun we. nah itu. Mending nguruhkeun, apa itu nguruhkeun gitu. Nah, itulah kebiasaan orang yang apa ya, saeutik sombong gitu kan. Ya, intinya ini Kang Warta konon giat sosial ini terus berlanjut dan bagaimana perkembangannya. Ya, tadi saya udah telepon salah satu PIC gitu, PIC kami dari Sobat Ojol ya, kondusif dan sudah direalisasikan gitu penggalangan dana itu ke pihak Sukabumi ya yang terjadi korban banjir. Sudah disampaikan. Sampaikan itu, alhamdulillah. Nah, begitulah Sobat Prabu, Kang Warta informasi pembahasan sepekan berita di Prabu News. Ada yang disampaikan lagi Kang Warta? Silakan. Nah, ini bingung sih. Bingung. Kang Warta bingung. Karena kalau saya mendengar Kang Warta gitu. Pokoknya mah ingetna berita we, Kang Warta berita. Jadi ingetna ka berita we gitu. Oke. Begitu Kang Warta. Oke Sobat Prabu semua, terima kasih. Nah, barusan kita sudah membahas atau mereview ataupun menyimak 5 peristiwa berita di Prabu News. Kita kembali lagi di akhir pekan untuk membahas berita-berita sepekan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rey dan Kang Warta. ya, sampurasun, tetap selalu jaga kesehatan.